ولو كره المشركون ولو كره
tersebut akan dilakukan gelar karpet merah. Sekali lagi B3078 mohon kendaraan tersebut segera digeser. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bagi bapak-bapak yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk masuk. Mungkin yang di rumah agar segera berangkat, karena pelaksanaan sholat Idul Adha Masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Samsuddin Al-Ghazali, yaitu khotib sekaligus imam kita pada hari ini, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Hikmah Bapak Haji Yai Nuri beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muslimin, muslimat, seluruh jamaah sholat Idul Adha Masjid Baitul Hikmah yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hingga pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmatnya bagi kita sekalian. Di antaranya yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat lahir batin, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jami Baitul Hikmah dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita semua akan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Adha Masjid Jami Baitul Hikmah yang kami hormati, sebelumnya kami telah mengucapkan terima kasih yang amat sangat mendalam karena pada pagi hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian telah berkenan untuk sama-sama sholat Idul Adha di Masjid Baitul Hikmah. Namun sebelum acara ini kita mulai, izinkanlah kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan Ketua DKM Baitul Hikmah dan pembacaan amanat Wali Kota Tangerang. Acara ketiga pelaksanaan sholat Idul Adha dengan Bilal Ustadz Jafar Siddiq dan bertindak sebagai imam dan khotib yaitu Ustadz Kiai Haji Samsuddin Al-Ghazali.
Kemudian terakhir yang keempat yaitu halal bihalal atau silaturahim. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, untuk membarokahkan waktu, marilah kita buka acara sholat Idul Adha ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, pelaksanaan sholat Idul Adha sekaligus pemotongan hewan kurban di Masjid Baitul Hikmah pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyah wa ila fatratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa jawajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara berikutnya atau yang kedua yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Jami Baitul Hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yai Nuri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam walladzi hadana bil qur'ani hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La khusus Ustadz kita yaitu Bapak Haji Syamsuddin yang kita mohon kedatangannya menjadi khotib sekaligus imam yang datang dari jauh-jauh yaitu dari Balanajar. Mudah-mudahan keberangkatan beliau sampai pulangnya nanti akan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan yaitu untuk bertemu hari raya Idul Adha. Tak lain dan tak bukan hanyalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan pada hari ini yaitu hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Maka beruntung bagi kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah merelakan hartanya sebagian rezekinya untuk berkorban karena sesuai dengan firman Allah, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian semua menghitung-hitung nikmatku, tidak akan bisa menghitungnya saking besar Allah. Dan alhamdulillah pada malam hari, pada pagi hari ini kita di masjid yang kita muliakan ini insya Allah akan kita
melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi untuk kita meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini akan mendapat syafaatnya yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha yang kita laksanakan pagi ini adalah ibadah yang di dalamnya mengandung peristiwa penting dalam peradaban manusia. Peristiwa itu adalah adanya ibadah haji dan diperintah melaksanakan kurban. Kedua ibadah tersebut mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini perkenankan kami atas nama pengurus IKM Masjid Baitul Hikmah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perihal penerimaan hewan kurban sampai hari ini kami telah menerima hewan kurban sampai sapi sebanyak 11 ekor dan alhamdulillah kambing 19 ekor. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para pengorban atas kepercayaan menitipkan hewan kurban kepada kami. Semoga keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk berkorban menjadi sebuah amal soleh dan Allah lipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kami akan melaksanakan amal ini dengan sebaik-baiknya dan menyalurkan dengan daging hewan korban kepada yang berat, terutama di lingkungan perumahan Pondok Alam Permai khususnya dan di luar lingkungan perumahan pada umumnya. Yang kedua, kami pengurus DKM juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja penuh loyalitas sejak dimulainya pendaftaran korban, persiapan menjelang sholat Idul Adha dan sampai pada acara pemotongan hewan korban nanti. Semoga kerja keras panitia dan kita semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami pengurus dan panitia mohon maaf bila dalam penyelenggaraan pelaksanaan Idul Adha pada saat ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kita ke depan terus menyempurnakan di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekeliruan dan mungkin ini adalah dari kesalahan kami pribadi. Yang selanjutnya saya atas nama DKM membacakan sambutan dari PJ Wali Kota Tangerang dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang saya hormati seluruh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, serta seluruh masyarakat Kota Tangerang, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana pagi ini yang hikmat penuh rahmat, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dan melaksanakan sholat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah pada suri tauladan semua umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya akan mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kumandang takbir, tahmid dan tahlil kembali menyuarakan keagungannya di seluruh penjuru dunia, menjadi pengingat akan keagungannya di mana peringatan hari raya Idul Adha mengajak kita semua untuk senantiasa bercermin bahwa rasa kepemilikan akan diri kita, kesabaran serta keteguhan merupakan modal utama yang harus ditumbuh kembangkan dalam rangka menghadapi beragam persoalan kehidupan di era saat ini. Dan kita terima kasih pada seluruh masyarakat Kota Tangerang yang melaksanakan kurban pada tahun ini. Semoga segala amal ibadah berkurban diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daging kurban yang dilakukan nanti menjadi berkah bagi masyarakat yang menerimanya,
Bagi yang belum berkorban, insya Allah diberikan kesempatan di tahun berikutnya. Yang terpenting kita senantiasa menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa dan bermanfaat bagi sesama. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pada hari ini pula, di waktu yang bersamaan sebanyak 1.762 jamaah asal Kota Tangerang bersama dengan jutaan jamaah haji dari seluruh dunia menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Suara mereka bertaut dengan suara kita, sambung menyambung di angkasa raya dalam gema takbir, tahlil dan tahmid. Ini karena kita semua disatukan dalam nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT, nikmat iman dan Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Tangerang alhamdulillah turut memberikan dukungan mulai dari fasilitas kesehatan, armada transportasi, serta terus berupaya berkoordinasi kepada Kementerian Agama agar penjemputan para jamaah haji asal Kota Tangerang pada hingga Juli mendatang bisa langsung menuju asrama haji di Provinsi Banten, alamatnya yang ada di Cipondoh, Kota Tangerang. Untuk itu mari bersama-sama kita panjatkan sebaik-baiknya doa semoga segala ikhtiar kita dalam memberikan fasilitas ibadah haji yang terbaik ini bisa segera terlaksana, dan jamaah Kota Tangerang selalu dilancarkan dalam melaksanakan ibadahnya menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, serta bisa kembali ke tanah air dan Kota Tangerang tercinta dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, di momen yang bahagia ini saya atas nama pemerintah Kota Tangerang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Tangerang atas segala dukungan dan kerjasama dalam merawat, menjaga dan senantiasa memajukan Kota Tangerang dengan semangat bersamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan memohon ampun serta keridhaan Allah SWT atas nama pemerintah Kota Tangerang, pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Segala kesulitan dan tantangan dapat berlalu dan diganti dengan keselamatan, kesetaraan, kebahagiaan, sehingga Kota Tangerang menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian sambutan dari Wali Kota Tangerang atas nama PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin SSOS MNC. Demikian sambutan dari DKM sekaligus pembacaan maklumat dari Wali Kota Tangerang. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Baitul Hikmah sekaligus penyampaian amanat dari Wali Kota Tangerang. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita menginjak acara inti yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha Masjid Jami Baitul Hikmah 1445 Hijriah dengan Bilal yaitu Ustadz Jafar Siddiq, imam sekaligus khotib yaitu Kiai Haji Samsudin Al-Ghazali. Dan sebagai himbauan kepada seluruh jamaah, nanti sebelum khotib turun dari mimbar, mohon jangan tinggalkan tempat yang mulia ini. Saya sebagai pembicara pada pagi hari ini, apabila ada penyampaian atau tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى يوم النسور ويوم المغفور أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده لا شريك لك لا وحده نحمدك يا ذا الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasul hikmatil barakah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Imam syafa'ah, Imam salama ila akhir zaman, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur dan tasyakur kepada Allah Rabbun Ghafur atas limpahan nikmatnya yang tak terukur. Semoga kita selalu dicetak oleh Allah menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabiullah baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga pula salam dan salawat terlimpah kepada kita selaku umat akhir zaman yang setia mengikuti daripada ajaran, yang selalu mencontohkan di mana sepak terjang, dan kita pun mudah-mudahan punya kesanggupan untuk menduplikat diri kita mengikuti daripada perjuangan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya yang kami hormati para alimul ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga para cendekiawan, seluruh jamaah Idul Adha rahimakumullah. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat jasmani rohani, tentunya lebih-lebih iman dan Islam kita, semata-mata untuk menghabiskan waktu kita dalam keadaan iman dan Islam, agar kita bisa sampai kembali kepada Allah, kepada maghfirahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah, di mana yang disampaikan oleh ketua DKM kita bahwa cerita daripada sejarah di dalamnya ada sesuatu hikmah menuntun kita, yaitu Hari Raya Kurban, yang tentunya kali ini khatib untuk menyampaikan bukan daripada cerita, tapi kami untuk menyampaikan inti sari daripada Hari Raya Kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita sadari dan perlu pula kita ketahui bahwa sesuatu yang selalu diceritakan dan disampaikan sebagaimana Hari Raya Kurban adalah untuk menuntun jiwa kita selaku hamba Allah. Yang dikatakan kurban bukan hanya sebatas kurban hewan, tetapi secara hakikatnya di mana sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk memotong anak kandungnya sendiri. Lalu cerita ini kita kembalikan dalam hidup kita. Sudahkah kita punya kesanggupan untuk memotong kebakhilan, sifat durjana, sifat tercela, agar tersingkir di dalam jiwa kita, agar kita punya kesanggupan
untuk mengorbankan jiwa raga kita, harta benda kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sudahkah kita merasa menerima nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Bukan saja hanya nikmat berupa harta, tapi berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat zahiran wal batin, berbagai macam nikmat geraknya di mana langkah kaki, di mana ayunan tangan, dan semua itu hadir nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini adalah memberikan satu penjelasan dua hal kepada kita. Yang pertama disampaikan tentang nikmat. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sadarkah kita? Nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebanyak apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita syukur kepada Allah sebatas lisan dan kata? Dengan kata ucapan alhamdulillah, tapi wujud daripada alhamdulillah tak nampak dalam perbuatan kita. Allah telah menyampaikan dua hal di dalam surat Al-Kautsar. Allah mengatakan, dirikanlah sholat karena Tuhan. Sudahkah kita menjalankan sholat selama ini hanya lillahi ta'ala, atau sebaliknya? Di saat kita melaksanakan sholat ada tujuan yang lain selain lillahi ta'ala. Tujuan ingin pangkat diangkat, tujuan ingin harta berlimpah, tujuan dengan usaha yang maju, tujuan ingin berbagai macam urusan dunia. Sholatnya bukan hanya sekedar sholat 17 rakaat saja, tetapi di saat ia mendirikan sholat tahajud di malam hari, hanya tujuannya semata-mata untuk hubbud dunia. Kita melaksanakan sudah puluhan tahun sholat selama ini. Sudahkah ada titik terang dalam diri kita hasil daripada sholat? Apa hasil daripada sholatnya? Berkorbanlah, kata Allah. Sudahkah kita mengorbankan harta kita? Sudahkah kita mengorbankan tenaga kita, rezeki kita, semua yang Allah titipkan kepada kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mari kita sadari, mari kita berpikir sejenak. Mari kita pandang bola mata kita ke hati kita, di dalam pribadi hidup kita. Siapa kita sebenarnya? Baru sholat hanya 17 rakaat dia lakukan, hanya ancang-ancang angan-angan di akal pikirannya, mengharapkan daripada surga yang belum jelas terlihat surga itu apa. Yang kedua, selama ini dirikan sholat, tapi di dalam benak pikiran terbesit selalu yang ada pikirannya pahala dan pahala. Hadirin yang berbahagia, tanyakan pada diri kita, selama ini yang kita kejar surga, selama ini yang kita kejar pahala, apa yang sebenarnya surga itu? Apa wujud surga dan apa wujudnya pahala? Kalau kita hanya sekedar tahu dengan pahala secara akaliah, tapi tidak tahu wujud daripada pahala, yakin itu adalah mimpi di siang bolong. Hadirin yang berbahagia, perlu kami perjelas bahwa dikatakan wujud daripada pahala sudah dijelaskan dalam surat Al-Ma'un
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Al-ayat. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ayat ini. Bahkan kita pun apal di luar kepala, tahu daripada artinya. Bagaimana tujuan makna dari ayat ini? Sudahkah ayat ini menyayat dalam pribadi kita? Kalau kita tidak ingin dikatakan tahu kepada Allah, tahukah kamu sebagai pendusta agama, orang-orang yang selalu menghardik anak yatim, kejam kepada anak yatim, pura-pura tidak tahu kepada anak yatim, bahkan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Siapa mereka? Mengaku beragama Islam, mengaku dirinya sudah sholat, tetapi dia tidak peduli kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu merasa dirinya sholat mengharapkan surga dan pahala, tapi yang sebenarnya dia tidak tahu wujud daripada pahala. Wujud daripada pahala itu adalah menolong orang lain, belas kasih kepada orang lain. Jangan sampai ayat yang terakhir ini, fawailul lil musallin alladzina hum muslimin. Sidang jamaah li'idil adha rahimakumullah. Mari kita jaga kehidupan kita. Kita jaga amal sholat kita. Kita jaga semua hasil zikir kita, sholawat kita, untuk menjaganya dengan i'tikad yang besar. Punya kesanggupan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatku tujuannya, zikirku, sholawatku, tahajudku hanya semata-mata berharap ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ridho Allah jadi suatu harapan bagi saya pribadi untuk kembali rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan apapun dalam hidup kita, apalagi yang selama ini kita sholat kita lakukan. Mari kita sama-sama benahi hati kita, benahi kehidupan kita dari semua arti dan tujuan sholat tersebut. Itulah maknanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah sampai saat ini kita di dalam kalbu kita bersama, saya ingin kembali kepadamu wahai Allah, saya ingin bersama kebenaranmu dan Rasulmu ya Allah. Sudahkah di dalam setiap sholat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selain selesai kita wirid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah satu titik dari istighfar itu untuk selalu ikrar kepada Allah? Detik dan saat ini ya Rabb, akan kembalikan jiwa ragaku dalam kebenaran. Ku ikuti semua langkah ibadah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebenarnya taubat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, semoga kembali kepada di hari raya Idul Adha ini dapat selalu memberikan cahaya sinar hidayah kepada kita. Semoga kita sanggup setelah kita melaksanakan sholat di hari raya ini, ke depan kita sanggup untuk memperjuangkan harta benda kita, jiwa raga kita, semata-mata untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti daripada ajaran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as tani wa daraji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'akum rasulun bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wa hadir ridwani alaihi wa amidna bil asrari allati awdatta haladai. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, detik ini kami berserah diri kepadamu ya Allah, dan kami datang kepadamu dengan membawa segunung dosa dan maksiat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang selama ini kami tidak sadar. Ternyata apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami, dosa kami semakin menggunung ya Allah. Izinkan kami bertobat kepadamu, izinkan kami untuk kembali kepada rahmat-Mu, izinkan kami untuk kembali lahir batin kami kepada kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan mertua kami, keluarga anak keturunan kami ya Allah. Kami masih jauh dari-Mu ya Allah, kami masih jauh dari kebenaran-Mu ya Allah. Kami masih membangkang daripada syariat sunat Rasulullah SAW. Detik dan saat ini, izinkan kami untuk kembali kepada kebenaran-Mu ya Allah. Ku bawa jiwa ragaku, ku bawa istri anak keturunanku semata-mata untuk sujud kepadamu, untuk mengabdi kepadamu. Ku habiskan waktuku hanya untuk ibadah kepadamu wahai Allah. Allahumma akrimna li taubatan nasuha, Allahumma akrimna li ibadika shalihin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma istikharatil iman, Allahumma baqail iman, Allahumma hifdzil iman, Allahumma wabil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum.
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم